Semua yang diketahui oleh para penganut agama hanyalah pengetahuan dan pemahaman yang bersumber dari pikiran dualitasnya sendiri yang terbatas. Hubungan manusia dengan Tuhannya di level agama barulah melakukan onani, bersahadat atau bersaksi tetapi tidak tahu siapa yang disaksikan, menyembah tetapi tidak tahu siapa yang disembah. Mereka benar-benar melakukan onani, yaitu berhubungan tanpa adanya subjek yang dihubungi. Hubungan semacam ini adalah hubungan yang lemah. Inilah hubungan di dalam agama. Orang yang berbuat seperti itu, mencaci Nabi, mencaci Quran, mencaci agama, itu satu, dia ingin terkenal. Karena dikatakan oleh orang Arab, kalau kamu ingin terkenal, maka kencingilah air Zam-Zam. Dengan berbuat hal yang artinya gila, maka orang itu akan cepat terkenal. Dan sekarang ini banyak orang yang ingin terkenal, ingin viral. Maka dia berbuat apapun yang membuat dia semakin terkenal. Banyak cara. Orang yang semacam ini, dia akan mencaci Nabi, dia akan mencaci Quran, dia akan mencaci agama Allah. Intinya apa? Dia ingin terkenal. Karena dengan dia mencaci Al-Quran, agama, dia akan dibahas oleh semua orang, yang akhirnya menjadi viral lah namanya dia dan terkenal. Yang ketiga, ada orang berbuat semacam ini karena sengaja ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sangat jelek. Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Kita perlu menunjukkan kebodohannya, kita perlu menunjukkan kesalahannya, supaya masyarakat tahu bahwa ini orang bodoh, bahwa ini orang salah. Peringatan Maulid Nabi, ngejek Nabi. Ini terjadi loh di negeri ini nih. Oh, no sing belo, model enggak kau? Nah ini ada sindikat nih. Anda harus paham sekarang ada sindikat nih, model begini nih. Siapa yang membentuk yang demikian ini? Ada yang bela loh ini. Ada yang bela. Loh yang dibela siapa ini? Nabi atau yang dibela orang ini? Yang melecehkan Nabi. Ada yang bela. Dan mengundang orang demikian ini haram. Itu mengundang orang mau ngejek Nabi. Itu baca itu maulid ta'zim sama Nabi. Itu baca maulid Samtud Durar ta'zim sama Nabi. Ini maulid apa ngejek Nabi Rasulullah ini? Maulid apa ini? Hah? Kiainya ente aja kalau nggak ditakdim marah ente. Kiainya kamu nggak ditakdim marah. Nabi nggak ditakdim, ente bela. Bela apa ente? Ya nggak bisa kalau model begitu. Ini apa ini? Ya, karena itu awas, hati-hati intabe. Nabi itu jiwanya pemaaf, ada yang mencela, ada yang melempari batu, didoakan sama Rasulullah SAW. Ente jadi Nabi, jangan ente jadi yang melempari Nabi. Nah kalau ada yang melempari Nabi sekarang, ya tak boleh sama saya. Ini nggak benar, wajib bagi kita. Itu bukan berarti kita boleh melempari Nabi, Mas. Tapi itu menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi. Begitu. Jangan berdalil rahmatnya Nabi begini kemudian dibiarkan orang mencaci Nabi. Itu goblok. Itu gak benar. Nah, karena itu begini loh. Ya. Orang itu dalam apa? Dalam berpikir itu harus jernih. Ini tak kasih gambaran. Air itu adalah obat. Banyak minum air itu adalah bagus, ya enggak? Bagus. Banyak minum air itu adalah bagus. Tapi ada orang nggak boleh banyak minum air. Kenapa? Gagal ginjal, terbatas, punya jantung, nggak boleh banyak minum air.
bahaya, tambah sakit parah. Rahmatan lil alamin, iya. Tapi yang model demikian ini harus marah kita. Kenapa? Ini gagal nih orang ini. Ini bisa gagal cinta sama Rasulullah ini. Gagal rindu ini. Nggak boleh. Berdalil rahmatan lil alamin begini. Ini mengganggu rahmatan lil alamin. Kenapa? Rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad. Siapa rahmatan lil alamin? Organisasi ente. Undang-undang dasarnya ente. Ketua ente. Siapa rahmatan lil alamin? Wa ma arsalnaka. Kanya itu kepada siapa? Sayyidina Muhammad illa rahmatan lil alamin. Rahmatul alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul alamin, rahmatul alaminnya diganyang. Dijaji. Pakai dalil apa ente ini? Akan itu awas, hati-hati, intabih. Ya. Nah, jadi udahlah, enggak usah pinter-pinteran, udah kita goblok kok. Ya. Nah, ente yang paling penting sekarang sebetulnya kita kasihan juga dengan orang ini. Ya. Nah, ini tertipu dengan dirinya sok alim. Ya. Mau ngungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, jangan-jangan nanti bentar lagi ngaku nabi nanti kalau macam-macam ini. Wis, ojo pidato maneng, yo tolong biar nggak jadi fitnah terhadap sesama muslim, istighfar wae sampai mati. Itu akan lebih baik bagi Anda. Nah, itu lebih baik bagi Anda daripada Anda berpidato tapi begini. Ya, nggak ada hasilnya sama sekali. Anda tidak membuat orang bertobat, Anda tidak membuat orang tadi itu semakin takwa, Anda tidak membuat orang itu semakin cinta sama Nabi, ngikuti dengan Nabi, Anda ngajari orang untuk melecehkan Rasulullah SAW. Karena itu, tobat kalau Anda menjadi seorang muslim. Kecuali kalau Anda tidak jadi muslim, maka Anda hukumnya kafir harbi hukumnya. Karena Anda telah mengganggu dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Begitu seharusnya. Faham tuh ya? Nekat itu kalau ada di Pakistan mati orang itu. Iya, kalau ada di Pakistan, saking di Indonesia. Itu di Pakistan itu ada satu, siapa itu? Penegak hukum itu. Malah ini jenderal ini. Ya, jenderal yang ngawal itu. Menghina Nabi, tembak sama dia. Sampai akhirnya dibunuh, di apa namanya? Dihukum mati itu orang. Yang pembunuh, yang bunuh itu dihukum mati. Senyum dia. Waktu dia penjara dikatakan hukum mati, senyum dia. Dan dia kelihatan cerah, tidak pernah takut sama sekali. Ditanya, kenapa? Didatangi Rasulullah berkali-kali dia. Datangi Rasulullah berkali-kali. Saking ngono dek gini. Gara-gara fanatikan ini, akhirnya mencaci Nabi pun dibiarkan bebas. Negor enggak kadang-kadang? Negor enggak? Coba kalau ketuanya diganyang, wih, protes semuanya. Tapi Nabi Muhammad diem mulutnya, negor enggak kadang-kadang. Awas, hati-hati. Nggak boleh kita setuju dengan ini. Kalau kita setuju bisa kufur itu. Nah, kalau kita setuju dengan pelecehan terhadap Rasulullah bisa kufur itu semuanya. Inilah, karena itu nggak usah fanatik. Ya, ini nggak bisa. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. Apa itu dalam ayat itu? Siapa yang hafal Quran itu? Alladzina yadunallaha wa rasulahu apa? Ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu was sajidin. Siapa yang hafal Quran di sini? Coba dilihat dulu Quran. Yu'dunallaha wa rasulah. Innal ladzina yadunallaha wa rasulah, orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Wa'ada lahum adzabun muhina. Dia akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat dan menyediakan adab yang akan menghinakan dia. Itu idak terhadap Rasulullah itu. Semuanya disediakan adab. Hati-hati, jangan bergabung dan mendukung yang akan menghasilkan laknat Allah. Kalau sudah kena laknat Allah, na'udzubillah. Khawatir laknat itu merembes kepada turunan semuanya nanti. Jangan main-main, ini Nabi Muhammad ini. Jangan ada sedikit pun yang ada yang membela. Intabih. Mau baca kitab apapun yang idak terhadap Rasulullah, nggak ada yang benar. Inti baca kitab apapun, insya Allah nggak ada.
Ya. Udah nggak usah cari dalil. Udah nggak ada dalilnya yang benarkan. Capek ente mau benarkan orang begini. Suruh dia tobat, mengakui kesalahannya, istighfar, ngampuni dosa, udah tobat juga, jangan ceramah, selesai. Dan tidak usah ngundang begitu, itu bisa haram hukumnya. Dan kalau memang itu diundang untuk melecehkan Nabi, kufur hukumnya. Setuju dengan itu? Nggak usah, percuma. Ente bawa dalil, ini di kitab ini, udahlah, kamu nggak ngerti berarti. Kamu nggak ngerti.